Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Ani Anissa, mahasiswa STAI Inovatif Darul Ihsan dengan prodi Manajemen Pendidikan Islam. Saya akan mempresentasikan tentang hadis doib. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ulumul Hadis dengan dosen pengampu Bapak M. Tholib Alawi, SSY, ME. Pengertian hadis doib. Doib secara bahasa artinya lemah. Jadi hadis doib menurut bahasa yaitu hadis yang lemah. Sedangkan menurut istilah, hadis doib adalah hadis yang tidak memenuhi syarat sah hadis sahih atau hadis hasan karena kelemahannya dalam sanad atau matannya, dan memiliki banyak macam seperti hadis mursal, hadis mu'dhal, hadis munqati, dan hadis mudallas. Hadis-hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah karena hadis ini terlalu lemah untuk dijadikan sebagai hujjah. Kedoiban sebuah hadis bisa disebabkan oleh adanya kecacatan dalam sanad ataupun matannya. Dilihat dari segi sanad, dapat berupa terputusnya sanad, perawi yang tidak adil, dan perawinya tidak mempunyai intelektual kedobitan yang sempurna. Sedangkan dilihat dari segi matannya, hadis dianggap doib karena susunan redaksinya yang bermasalah, maknanya tidak terarah, dan bisa saja hadis tersebut bertentangan dengan hukum Al-Quran. Macam-macam hadis doib. 1. Hadis doib berdasarkan sanad, seperti hadis mursal. Hadis mursal yaitu hadis yang diriwayatkan dari tabi'in langsung dari Nabi Muhammad SAW tanpa menyebut sahabat sebagai pelantara. Yang kedua, itu hadis mu'dhal, yaitu hadis yang gugur dua orang perawi atau lebih secara berurutan dalam sanadnya. Yang ketiga yaitu hadis munqati, yaitu hadis yang sanadnya terputus tanpa melihat letak dan keadaan putusnya sanad, bisa di awal, di tengah, atau di akhir sanad. Kemudian yang keempat, hadis mudallas, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi dari gurunya, tetapi hadis tersebut tidak didengar langsung dari gurunya dan perawi menyembunyikan hal itu sehingga seolah-olah terdengar langsung dari gurunya. Yang kelima yaitu hadis syadz, yaitu hadis yang menyelisihi riwayat dari orang-orang yang siqah atau terpercaya. Yang keenam yaitu hadis munkar. Hadis munkar yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi kategori lemah yang menyelisihi periwayatan rawi-rawi yang siqah. Yang ketujuh yaitu hadis matruk. Hadis matruk ialah hadis yang dalam sanadnya terdapat perawi yang dituduh berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedelapan adalah hadis mu'allaq, yaitu hadis yang gugur satu atau lebih perawi di awal sanad, seperti hadis yang diriwayatkan langsung dari Nabi tanpa menyebut nama sahabat. Yang kedua, kategori hadis dhaif berdasarkan matan, yaitu ada dua, yaitu hadis mauquf. Hadis mauquf yaitu hadis yang diriwayatkan dari para sahabat berupa perkataan, perbuatan, atau takrirnya. Yang kedua yaitu hadis maqtu, berupa perkataan atau perbuatannya yang diriwayatkan dari bukan dari Nabi SAW. Kemudian hukum berhujjah menggunakan hadis doib. Ada beberapa ulama yang melarang secara mutlak, ada pula yang memperbolehkan hadis doib diamalkan dengan syarat-syarat tertentu. Ibnu Hajar Al-Aqsalani mengatakan boleh berhujjah dengan hadis doib untuk keutamaan amal, asal memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, kedoibannya tidak terlalu lemah. Yang kedua, dasar amal yang ditunjukkan oleh hadis dhaif masih di bawah satu dasar yang dibenarkan oleh hadis sahih dan hadis hasan. Dan yang ketiga, dalam mengamalkan hadis dhaif
tidak mengiktikadkan bahwa hadis tersebut benar-benar bersumber dari Nabi. Contoh hadis dhaif, i'mal lidunyaka ka'annaka ya'isu abadan wa'mal li ukhratika ka'annaka tamutu godan, yang artinya berusahalah engkau untuk duniamu seolah engkau akan hidup selamanya, dan beribadahlah engkau untuk akhiratmu seolah engkau akan mati esok hari. Hadis ini terkenal di kalangan masyarakat. Hadis ini diriwayatkan oleh 2 sahabat. Namun hadis ini lemah karena di dalamnya terdapat inqita antara rawi dari sahabat yang tergolong lemah karena adanya keterputusan sanad antara perawi dan sahabat dengan sahabat Abdullah bin Amir. Kesimpulannya, hadis dhaif secara bahasa adalah hadis yang lemah, dan menurut istilah, hadis yang tidak memiliki syarat-syarat hadis hasan ataupun hadis sahih. Terdapat beberapa macam hadis dhaif yang perlu diketahui umat Islam sebagai wujud kehati-hatian dalam beribadah. Yang pertama, hadis dikatakan dhaif dari sudut sandaran matannya. Yang kedua, yaitu hadis dhaif dari sudut matannya, dhaif dari sudut sanad atau matan. Yang ketiga, dhaif dari sudut matan dan sanadnya. Yang keempat, dhaif dari segi persambungan sanadnya. Demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan mendapatkan keberkahan ilmu. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.